Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Purnamasari, NPM 7202131112. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya terkait materi disiplin kerja dalam mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan. Definisi disiplin kerja. Disiplin kerja adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Definisi disiplin kerja. Disiplin kerja juga memiliki definisi, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun jenis-jenis disiplin kerja, menurut Mokizar tahun 2002, yaitu ada 2. 1. Self-imposed discipline, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Kedua, command discipline, yaitu disiplin yang diperintahkan. 3 tipe disiplin kerja. 1. Disiplin preventif, yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Yang kedua, disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan karyawan atau kepegawaian terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Yang ketiga, disiplin progresif, yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap pelanggaran yang berulang. Adapun tujuan disiplin kerja, yaitu 1. Untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Tujuan disiplin kerja menurut Reza Arianto dalam Republik tahun 2003, dikutip dari Rusmiari Ernawati tahun 2003. 1. Pembentukan sikap kerja diri yang positif, yaitu sebuah organisasi sangat mengharapkan para pegawainya memiliki sikap kendali yang positif, sehingga ia akan berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri tanpa harus ada aturan yang akan memaksakan, dan ia pun akan memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa perlu banyak diatur oleh atasannya. Yang kedua, pengendalian kerja. Agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi, maka dilakukan pengendalian kerja dalam bentuk standar dan tata tertib yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, perbaikan sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan memberikan orientasi pelatihan, pemberlakuan sanksi, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pegawai. Adapun fungsi disiplin kerja, yaitu menurut pernyataan Tulus TUU tahun 2004. Yang pertama, menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Dan yang keempat, hukuman. Serta yang kelima, menciptakan lingkungan kondusif. Aspek dan indikator disiplin kerja. Menurut Robbins tahun 2005.
Yang pertama, disiplin waktu, yaitu sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja. Yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Adapun konsep kedisiplinan, yang pertama disiplin berdasarkan tradisi. Dan yang kedua disiplin berdasarkan sasaran. Disiplin berdasarkan tradisi merupakan cara kuno, yaitu cara yang terdiri dari pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap pelanggaran. Disiplin ini dilaksanakan secara kaku dan tegas tanpa kompromi dan cenderung penegakan disiplin secara otoriter. Adapun disiplin berdasarkan sasaran, ini dianggap sebagai lawan dari jenis tradisi bila dilihat dari tujuannya. Disiplin dianggap secara sah atau berlaku apabila dapat diterima secara sukarela oleh para semua komponen di dalam organisasi tersebut. Apabila tidak dapat diterima, maka secara otomatis disiplin tersebut tidak sah atau diterapkan dalam organisasi. Cara menegakkan kedisiplinan dalam bekerja yaitu pertama, disiplin harus ditegakkan seketika. Maksudnya hukuman harus dijatuhkan secara mungkin. Setelah terjadi pelanggaran jangan sampai terlambat, karena jika terlambat akan kurang efektif. Yang kedua, disiplin harus didahului peringatan dini. Dengan peringatan dini dimaksud bahwa semua karyawan harus benar-benar tahu secara pasti tindakan-tindakan mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Yang ketiga, disiplin harus konsisten. Konsisten artinya menurut seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman yang sama tanpa terkecuali. Dan yang keempat, disiplin harus in persona. Seorang atasan sebaiknya jangan menegakkan disiplin dengan perasaan marah atau emosi. Jika ada perasaan semacam ini, ada baiknya atasan menunggu beberapa menit agar rasa marah dan emosinya reda sebelum mendisiplinkan karyawan tersebut. Sedangkan yang kelima, disiplin harus timpal. Hukuman ini setimpal, artinya bahwa hukuman itu layak dan sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. Ada ketidakpengawasan pemimpin atau pimpinan. Yang ketiga, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.